Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya bacakan firman Tuhan, seperti biasa saya akan ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun untuk minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan saudara kesehatan, panjang umur, dan Tuhan berikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan saudara. Demikian juga saudara-saudari kami yang masih dirawat hari ini karena keadaan atau sakit, dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit. Doa kami kiranya Tuhan semakin memulihkan keadaan saudara hari demi hari, agar kiranya juga boleh kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yeskiel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Aku juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan ini membawa kita kepada janji Tuhan yang luar biasa tentang sebuah pemulihan yang total. Ayat ini adalah jawaban Tuhan atas kondisi umatnya yang saat itu memberontak dan hatinya membatu. Oleh karena itu kita akan melihat ada beberapa hal yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui nats kita hari ini. Yang pertama, dia mengatakan aku akan memberikan mereka hati yang lain. Ini adalah sebuah pernyataan yang bukan sekedar perbaikan kecil, tetapi ini adalah sebuah transplantasi rohani. Tuhan tidak berkata, aku akan menambal hatimu. Aku akan menambal hatimu yang lama. Tidak. Tetapi dia mengatakan hati kita yang penuh luka, penuh hawa nafsu, dan mudah cenderung pada dosa. Artinya terlalu rusak untuk sekedar diperbaiki. Nah, dalam hal inilah Tuhan ingin memberikan hati yang lain, yaitu hati yang baru, hati yang merindukan kekudusan, hati yang peka terhadap suara. Artinya Tuhan menginginkan ada perubahan di tengah-tengah umatnya. Bagaimana perubahan sikap yang dulunya, tetapi mereka akan memiliki sikap yang baru karena memiliki hati yang baru. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan roh yang baru di dalam batin mereka. Ini berbicara tentang kuasa yang memampukan umatnya atau memampukan kita. Hati yang baru tentu memerlukan roh yang baru untuk menggerakkannya. Roh Kudus yang dicurahkannya inilah yang akan memberikan kita keinginan dan juga kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri. Sehingga kita tidak lagi berjalan dengan kemampuan, kekuatan sendiri, pikiran sendiri, yang tentunya adalah hal-hal yang terbatas dan juga sering memiliki atau menemui kegagalan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam hal ini kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan memberikan roh yang baru, yang tentunya yang memenuhi kehidupan kita, yang menuntun, yang mengarahkan, yang memberikan kita kekuatan. Karena kemampuan tubuh kita yang fana ini adalah sering menemui jalan-jalan atau hal-hal yang buntu di tengah-tengah segala yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, dia mengatakan dalam nats kita, menjauhkan hati yang keras dan menjadi hati yang taat. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, ini adalah hasil dari karya Allah. Tentunya kekerasan hati, keras kepala, suka memberontak, sulit mengampuni, atau tidak peka terhadap dosa akan diambilnya. Kemudian Tuhan mengatakan dia akan mengganti itu dengan menanamkan hati yang taat.
yaitu hati yang lentur dan mudah untuk dibentuk oleh tangannya, seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sahabat Saroha, tidak ada hal yang lain yang diinginkan Tuhan dari kita selain daripada memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua hal yang dirubah, semua hal digantikan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang diberikan kepada kehidupan kita. Bukan hanya hati, bukan hanya sikap kita, tetapi keseluruhan kehidupan kita hendaklah memiliki fokus atau buah bagaimana kehendak Tuhan yang bisa kita buahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memiliki hal seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini kepada kita, yaitu bagaimana kita bisa mau membuka hati, membuka pikiran kita, dan membiarkan Roh Kudus yang tentunya yang akan menuntun kita. Maka milikilah sikap yang peka untuk memahami apa yang baik dan tidak baik di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita memahami itu, maka kita tentunya akan memiliki sikap mau menghindar dan menjauh dari apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa kehidupan kita bukan hanya untuk kita, tetapi kehidupan kita yang lebih banyak atau keseluruhan kehidupan kita tentunya hanya untuk tujuan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Bagaimana firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Dalam segala perjalanan kehidupan kami, banyak hal yang tentunya Tuhan inginkan perubahan di tengah-tengah kehidupan kami. Maka Tuhan memberikan kami hati yang lain, yaitu bagaimana Roh Allah yang memenuhi kehidupan kami, menuntun, mengajar, dan membawa kehidupan kami memahami apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih untuk menjauhkan sikap-sikap yang tentunya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hendaklah kami memiliki bagaimana kepekaan akan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami senantiasa terhindar dari segala dosa yang Tuhan tidak kehendaki untuk kami perbuat. Maka ajar kami untuk memampukan kami melakukan segala sesuatunya, agar kami juga tahu bahwa kehidupan kami bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, tapi jauh lebih besar bahwa kehidupan kami tentunya hanya untuk kehendak Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan boleh kami lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Oleh karena itu, kami sampaikan seluruh kehidupan kami, apapun yang akan kami lakukan. Terlebih buat jemaat Tuhan di dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan menuntun mereka memulai dan mengakhiri segala pekerjaan itu, agar apapun yang mereka lakukan boleh berbuahkan kebaikan. Dan itu semua boleh mereka pakai untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit dan juga di rumah, kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberkati setiap apa yang mereka makan, baik obat dan juga makanan. Dan itulah kiranya yang memulihkan mereka dalam keadaan yang mereka hadapi hari ini. Ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.